Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan gelombang balasan ke-80 kembali menargetkan rezim Zionis pembunuh anak-anak. Pada gelombang 79, balasan Iran didedikasikan untuk syuhada bernama Helma yang baru berusia 18 bulan dan keluarganya yang gugur akibat agresi brutal Amerika Serikat Zionis. Iran meluncurkan gelombang balasan ke-80 dengan sandi Ya Syahid Al-Quwa yang didedikasikan bagi seorang sopir yang gugur bernama Muhammad Dalfan dan seluruh sopir truk yang berani dalam perlawanan Islam Hizbullah dan rakyat di Lebanon. Dalam operasi ini, Iran berhasil menargetkan titik-titik strategis dan pusat-pusat militer Zionis. Di antaranya adalah komando militer rezim Zionis di utara kota Safat yang menjadi sasaran rudal dan drone Iran. Selanjutnya target di jantung wilayah pendudukan Zionis seperti Tel Aviv, Kiryat Shmona, Bnei Barak, serta pangkalan militer Amerika Serikat Ali Al-Salem, Arifyan Al-Zarak, dan Sheikh Isa. Sementara itu, gelombang ke-79 dengan sandi Ya Khayar Al-Fatin didedikasikan bagi Helma, anak berusia 18 bulan, dari Tabriz serta keluarganya yang gugur dalam serangan rezim penjajah Zionis dan Amerika Serikat. Iran menyatakan operasi ini berhasil menargetkan stasiun penerima satelit yang melayani tentara rezim Zionis yang haus darah. Serangan balasan dengan rudal Khibar Shekan, Emat hingga Sijil juga berhasil mencapai target-target di Tel Aviv, fasilitas militer di Ramat Gan dan Nakhab, serta pusat manajemen militer Zionis di Bir al-Sabi. Pemirsa, wilayah pendudukan Zionis di Tel Aviv luluh lantak akibat serangan balasan Iran atas agresi Zionis ke wilayah kedaulatan Republik Islam Iran. Sirine terus berbunyi di kota yang menampung markas pusat militer rezim Zionis itu. عايز تكيف شلون بتتصل ميخونيوت في حضر السيارات يشمشوا ازدواج الطريق ايه مال Wilayah pendudukan Zionis di Tel Aviv luluh lantak akibat serangan balasan dari Iran atas agresi Zionis ke wilayah kedaulatan Iran. Dalam beberapa gelombang balasan, rudal-rudal dan drone-drone Iran berhasil menghantam Tel Aviv, termasuk dalam gelombang balasan yang terbaru. Tel Aviv merupakan lokasi markas pusat militer rezim Zionis. Dalam serangan balasan hari Selasa, dilaporkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan berat. Namun rezim Zionis melakukan sensor ketat terhadap informasi mengenai dampak balasan Iran terhadap sejumlah wilayah pendudukan Zionis. Sejumlah sistem pertahanan Zionis seperti Iron Dome dan David Sling sudah tidak mampu mencegat drone-drone dan rudal-rudal balasan Iran. Serangan-serangan balasan Iran ke Tel Aviv dan wilayah lain pendudukan Zionis merupakan balasan atas agresi brutal Zionis terhadap rakyat di penjuru Iran. Sementara itu, para pemukim Zionis ekstrim berbondong-bondong kabur melalui Bandara Zionis Ben Gurion akibat serangan balasan bertubi-tubi dari Iran dan poros perlawanan Islam. Para pemukim Zionis banyak yang kembali ke negara asal mereka masing-masing ketika wilayah pendudukan Zionis digempur serangan balasan. Para pemukim ilegal Zionis menduduki wilayah Palestina yang dijajah oleh rezim Zionis sejak 8 dekade lalu. אלוהים ישמור, אני לא מאמין. פשוט לא מאמין. שתי מדינות. Media Iran Fars News Agency melaporkan bahwa infrastruktur energi Iran di Isfahan dan Khorramshahr diserang oleh Zionis. Serangan itu terjadi di tengah penundaan eksekusi ancaman Trump selama 5 hari pasca Trump mengancam akan menyerang fasilitas energi Iran. Media Al Jazeera mengutip media Iran Fars News melaporkan serangan agresor di Isfahan menargetkan gedung administrasi energi gas dan stasiun regulasi tekanan gas di Jalan Kafeh. Serangan itu dilaporkan merusak sebagian fasilitas energi dan merusak bangunan pemukiman di sekitarnya. Di Khorramshahr, Iran Barat, sebuah rudal dilaporkan menghantam area dekat pipa gas pembangkit listrik. Serangan terjadi hanya beberapa jam setelah Trump menyatakan menunda serangan ke infrastruktur energi Iran. Sebelumnya Trump mengancam Iran karena tidak kunjung membuka Selat Hormuz bagi AS dan Zionis.
Mantan Direktur NCTC AS, Joe Kent, menyoroti serangan Zionis Israel setiap kali Amerika menyeratkan deeskalasi. Kent menyebut tindakan Israel selalu menyulut perang setiap Amerika Serikat tengah berupaya keluar dari agresi. Joe Kent telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional NCTC Amerika Serikat pada 17 Maret 2026 sebagai protes terhadap agresi Trump ke Iran yang didorong oleh tekanan rezim Zionis.